Terus ada pertanyaan lagi, di TikTok ada nggak sih kayak take down, misalkan ambil video terus diupload di TikTok terus di take down atau karena plagiat gitu? Ada nggak sih Mbak? Ada. Jadi, sorry. Jadi di TikTok itu bisa video kamu itu kayak di ban gitu sama TikTok, atau kayak karena nggak sesuai dengan kontennya, dengan konten yang dikasih gitu guideline-nya. Contohnya dulu tuh aku nggak sengaja masukin nomor HP. Padahal sebenarnya nomor HP itu tuh aku ngasal juga, kayak 08123 gitu-gitu gitu, kayak ngasal. Tapi TikTok itu kayak tahu, terus video aku langsung nggak langsung di take down kayak gitu. Atau kalau misalnya misalnya kamu udah upload, kamu pengen delete juga bisa. Kamu udah upload, terus kamu pengen cuman teman-teman kamu doang yang melihat juga bisa. Atau kamu mau privacy-in dulu untuk diri kamu sendiri doang juga bisa. Jadi benar-benar ada pilihannya. Terus kalian juga bisa nge-save video kalian juga, atau nanti mau di-upload lagi gitu. Misalnya videonya ternyata ada yang kurang nih informasinya, pengen diedit lagi. Kalau misalnya kita ngedit ulang dari awal, kayaknya banyak banget gitu. Kalian bisa nge-save dulu, nanti kamu upload, bisa kamu edit lagi di situ. Oke. Terus ada yang nanya lagi nih Mbak, mau bikin tapi seringnya nggak ada ide. Gimana sih tipsnya biar gampang cari ide? Oke, ide ya. Ide itu Ya. bisa kamu tuh lihat-lihat dari brand-brand sejenis, misalnya toko-toko lain gitu, kompetitor atau apa, mereka tuh kayak gimana sebenarnya. Kayak, oh ya nih dari 10 video yang mereka post di kompetitor, itu ada 3 video yang viral banget. Nah, yang 3 viral ini kalian bisa jadikan sebagai inspirasi kalian. Oh, ternyata orang-orang yang di TikTok itu suka nih sama konten yang seperti ini. Contohnya konten tutorial, makeup, atau misalnya yang nge-swatch. Mereka suka, aku bisa ngelakuin itu juga. Itu kan sebagai inspirasi kan buat aku. Itu yang pertama. Kemudian, kalian juga bisa ngeliat-ngeliat ke konten-konten yang di luar negeri. Kayak misalnya kayak brand-brand Korea gitu kan, yang kayak estetik-estetik gitu. Terus bisa juga dari content creator kayak beauty influencer. Mereka juga nggak cuman kayak kayak cuman makeup tutorial doang, tapi juga kadang juga bisa kayak unboxingnya atau misalnya apa, itu bisa gitu. Jadi kayak untuk ide-ide itu pasti pasti nanti kalau misalnya kamu ngeliat video di TikTok bakalan mengalir dengan sendirinya gitu. Keren ya. Boleh, tapi boleh nggak sih di TikTok kayak misalkan kita contek nih, contek kreator lain, bukan dalam arti contek caranya, misalkan dia cara unboxingnya begini, berarti kita bisa ya contek dari kreator lain ya Mbak? Sebenarnya kalian tuh bisa jangan kayak ngejiplok plok Benar. langsung sama gitu, tapi kalian bisa amatin, bisa kalian jadikan itu sebagai inspirasi, dan bisa kalian tambah-tambahin juga. Mungkin aja video kalian itu bakalan lebih bagus daripada kreator tersebut gitu. Nah, aku juga mau kasih tips kalau misalnya kalian pada saat ngetik video, kalian itu juga harus memperhatikan pencahayaan. Pencahayaan itu penting karena kalau misalnya video yang kalian take itu gelap, misalnya di kamar, terus lampunya redup-redup, itu bikin orang tuh kan nggak kelihatan ya apa sih sebenarnya yang lagi mau disampaikan atau apa. Bisa banget itu kayak misalnya kamu deket jendela pas siang-siang, atau mungkin kalian keluar rumah. Di TikTok juga banyak banget orang yang memberikan video-video yang memberikan tips cara pengambilan video. Terus dari gitu kayak buat foto. Dari kreator-kreator luar negeri tuh banyak banget. Aku kayak banyak belajar kayak, oh ternyata orang kalau misalnya mau foto sebuah brand ternyata kayak gini ya. Kesannya tuh kayak mungkin kayak di dalam air beneran atau misalnya gimana, tapi ternyata enggak kayak gitu-gitu. Keren ya. Emang kita sih sebagai content creator tuh harus cari referensi, banyak referensi gitu ya Mbak Jess ya. Kadang Betul, jangan sampai kita, aduh kehabisan ide nih, padahal kan konten-konten yang bisa kita contek tuh sebenarnya banyak ya. betul, betul banget. Jangan pernah puas sih sebenarnya kayak, oke, aku
udah viral nih sama satu video unboxing, terus tiap video unboxing, terus orang juga pasti bakalan kayak, ini orang unboxing mulu gitu kan. Bisa terus semakin belajar, semakin berkembang, jangan pernah puas dengan apa yang kita udah capai gitu. Benar-benar. Oke, pertanyaan terakhir nih Mbak Jess, gimana tips nih biar gak grogi saat bikin video? Kadang kan, videonya bagus nggak ya, terus dihapus lagi, terus kadang nggak pede atau gimana sih Mbak Jess tipsnya? Terutama dari Mbak Jess sendiri nih, gimana biar pede atau nggak grogi saat bikin video? Banyak latihan. Pertama-tama, aku itu voice over doang nih, nggak pakai muka, voice over doang tuh aku bisa ngetek tuh sampai ada kali 30 kali, ada yang suaranya tiba-tiba kecil terus nggak bersemangat, terus ada juga yang tiba-tiba aku ngomongnya keserimpet atau misalnya gimana, itu tuh banyak banget dan caranya itu ya latihan. Sampai sekarang untungnya aku jadi sekarang kalau misalnya mau voice over nggak nyampe 10 kali maksimal ya udah oke, udah sesuai dengan yang aku mau kayak gitu. Terus untuk kayak bikin gak grogi pasti dengan berjalannya waktu kayak kalian kalau misalnya lihat beauty influencer itu mungkin video-video awal mereka juga pasti kayak kaku, terus udah gitu kayak nggak pede. Tapi untuk video-video yang baru-baru mungkin mereka udah ceria, udah apa, karena ya banyak latihan kayak misalnya kalian bisa latihan itu ngomong di depan di depan kamera, atau misalnya latihan di depan kaca kayak ngomong aja buat kayak bikin pede. Dan kalian tuh di TikTok tuh nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Dan kalau misalnya kalian mau mengungkapkan misalnya kayak berekspresi bikin makeup tutorial, ya lakuin, nggak usah takut orang bakalan ngejudge kayak apaan sih, kayak jangan berpikiran kayak orang bakalan berpikir ini orang ngapain deh makeupnya jelek kayak gitu. Jangan, kayak kalian harus percaya sama diri kalian sendiri juga gitu. Oke, thank you banget Mbak Jess. Beberapa poin yang aku tangkap sih, pertama itu konsisten aja bikin konten ya, mau jelek, mau bagus, pokoknya upload aja, pede aja, karena belum tentu yang bagus juga masuk FYP ya. Bahkan yang nggak niat pun bisa juga masuk FYP ya Mbak. Benar banget. Terus yang kedua, ketika masuk FYP, pasti nanti otomatis video yang lain viewernya akan naik ya, karena yang video FYP-nya itu ngebantu banget ya. Terus yang ketiga, jangan takut mulai dari yang sederhana dulu aja, misalkan unboxing atau review lipstick atau bedak, foundation, macam-macam ya Mbak ya. Benar, mulai aja, jangan takut. Pokoknya semangat ya buat teman-teman dropshipper semuanya. Kalian harus semangat karena aku bisa, pasti kalian juga bisa kok. Pasti dong. Pasti. Pesan terakhir dari Mbak Jess nih sebelum sesi ini kita akhirin, apa kira-kira? Pesannya yang tadi ya, aku selalu menetapkan tuh konsisten tuh udah pasti, dan kalian harus mencoba untuk mulailah sekarang, nggak perlu mikir nanti aja, sekarang aja kalian belajar sambil bisa tahu yang mana sebenarnya yang cocok dengan kalian, dan nggak perlu khawatir dengan adanya kayak angka view dan angka likes. Kalian tetap berekspresi lewat video TikTok, bisa berjualan kok. Banyak banget yang mendapatkan keuntungan, kayak misalnya jualannya jadi laku banget gara-gara TikTok, dan dia mulai usaha juga gara-gara TikTok. Itu banyak banget. Kayak sering banget di FYP aku itu kayak orang-orang yang kayak gitu. Di situ aku jadi mikir kayak, oh ternyata banyak kok yang berhasil karena TikTok, dan kalian juga pasti bisa berhasil karena TikTok juga gitu. Oke, thank you Mbak Jess, keren banget ilmunya dan ini bisa diterapkan dan pokoknya keren deh sampai nggak bisa ngomong. Makasih Mas. Iya. Thank you juga buat semuanya. Ya, salam dari teman-teman dropshipper buat Mbak Jessica. Thank you Mbak Jess, sampai ketemu lagi ya. Dadah. Dadah. Jaga kesehatan. Terima kasih, stay healthy.